れたか、友達できたか、寂しかないか、お金はあるか、今度いつ帰る。城跡から見下ろせば青く細い川、橋のたもとに造り酒屋のレンガ煙突、この街を綿菓子に染め抜いた雪が消えれば、お前がここを出てから初めての春。手紙が無理なら電話でもいい、金頼むの一言でもいい。お前の笑顔待ちわびる、お袋に聞かせてやってくれ。元気でいるか、街には慣れたか、友達できたか、寂しかないか、お金はあるか、今度いつ帰る。山のふもと煙吐いて列車が走る、木枯らしが雑木林を転げ落ちてくる。銀色の毛布つけた田んぼにぽつり置き去られて雪をかぶったかかしが一人。お前も都会の雪景色の中でちょうどあのかかしのように寂しい思いしてはいないか、体を壊してはいないか。手紙が無理なら電話でもいい、金頼むの一言でもいい。お前の笑顔待ちわびる、お袋に聞かせてやってくれ。元気でいるか、街には慣れたか、友達できたか、寂しかないか、お金はあるか、今度いつ帰る。寂しかないか、お金はあるか、今度いつ帰る。そしてその JF 日本語教育スタンダードに基づいた日本語の教科書、丸ごと日本の
海外における日本語教育の支援・促進のために設立されました。海外の日本語教育機関で働く日本語教師を対象に、日本語、教授法、日本文化の研修を行っています。設立以来、当センターの研修を終えた日本語教師は、世界各国から1万人以上になります。アメヤです。インドから来ました。この日本語国際センターで日本語教授法と日本語を勉強しています。で、作文の授業は一番面白いです。はじめまして、私はフィリピンから来ましたマイカです。センターに来てから本当に嬉しかったです。なぜかというと、子供の時から日本に住むことと日本で勉強するのは私の夢でした。私はラーラと申します。アゼルバイジャンのバクから参りました。このセンターで教授法を勉強して、新しい方法を勉強して、自分の国へ帰ってから教えたいと思います。私たちドイツで日本語を教えています。この教科書をさらに良くするために研修を受けています。講義を聞くだけではなく、発表を行ったり、教師として自分で授業をしてディスカッションをすることもあります。今日はパートナーと、このモールに行ってどこに行きたい、何をしたいか、ちょっと会話を作ってほしい。ね、だからちょっと指示を読んでください。パートナーと会話を作りなさい。何をしたいか、どこの店に行きたいか。タコ作りや書道なども体験し、国へ帰り、日本語を学ぶ学生たちに日本の文化も伝えます。また、研修参加者が埼玉の地元の方々との交流で日本語を学ぶことも、研修で得られる貴重な体験の一つとなっています。研修授業と並んで、当センターのもう一つの柱が教材制作事業です。これまで数多くの教材を独自に開発してきました。近年では日本語の学び方や教え方のガイドになる JF 日本語教育スタンダードも開発しています。そしてその JF 日本語教育スタンダードに基づいた日本語の教科書、丸ごと日本の言葉と文化を現在制作しています。丸ごとっていうのは日本の言葉と文化を丸ごとという意味なんですが、制作者の方からはこの教科書を使って、学ぶ世界の学習者の方々が日本語、そして日本文化に接して、そして、お互いの理解を深めてくれたらいいなと思っています。ウェブサイトの運営も行っています。日本語教師支援から学習者支援まで、さまざまなウェブサイトがあります。例えば、このエリンが挑戦日本語できますは、世界中の日本語を学びたい、日本文化を知りたい人が楽しく学べるウェブサイトです。皆さんこんにちは、ポニゴンです。こんにちは、エリンです。こんにちは。そして当センターには約60の国と地域で制作された日本語教材を所蔵している図書館があります。国際交流基金日本語国際センターは、このような事業を通してこれからも海外の日本語教育の発展のために努力してまいります。国際交流基金日本語国際センターです。
The Japan Foundation atau kini lebih dikenal dengan sebutan JF didirikan sebagai satu-satunya lembaga pemerintah Jepang yang didedikasikan untuk melaksanakan program pertukaran budaya internasional pada tahun 1972 di Tokyo, Jepang. Tidak lama setelah diresmikan, kami pun hadir di Indonesia dan membuka kantor Liaison Office pertama kali di Jakarta pada tahun 1974. Seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas JF di Indonesia, ruang kerja kami pun sempat berpindah-pindah di seputar kawasan Menteng, Jakarta Pusat, di mana saat itu kami lebih dikenal sebagai Pusat Kebudayaan Jepang atau PKJ sebelum berpindah ke Gedung Wijoyo dan akhirnya ke Gedung Sumitmas 1 pada tahun 1985. Menjadi lembaga administratif independen di tahun 2003, lembaga ini pun secara resmi menggunakan nama The Japan Foundation Jakarta dan lebih dikenal dengan nama JF Jakarta. Era disrupsi dengan perubahan dunia yang sangat cepat telah mengubah pola tatanan lama dan membuat kami pun harus bertumbuh, menyesuaikan diri untuk melanjutkan aktivitas yang selama ini telah menautkan persahabatan dan ikatan antara Jepang, Indonesia, dan dunia. Dari ruang baru yang kini berlokasi di Gedung Sumitmas 2, lantai 1 dan 2, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 6162 Jakarta Selatan ini, kami menjalankan berbagai program yang memberikan peluang global bagi masyarakat Indonesia untuk turut berpartisipasi menumbuhkan hubungan persahabatan, kepercayaan, dan saling pengertian melalui program pertukaran budaya, bahasa, dan dialog intelektual. Relokasi kantor ini merupakan tantangan baru bagi JF Jakarta. Ruang-ruang baru yang tersedia di sini tidak dibuat hanya untuk staf JF saja, tetapi juga dipersembahkan bagi Anda, sahabat kami yang tengah menyimak tayangan ini. Kami sangat berharap agar kerjasama dan persahabatan kita terjalin semakin erat dengan dibukanya Koryu Space. Koryu diambil dari bahasa Jepang yang berarti pertukaran, sehingga dari ruang dialog dan pertukaran yang baru ini diharapkan akan lahir berbagai ide dan kreativitas Asia baru untuk dunia. Atas nama seluruh staf The Japan Foundation Jakarta, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya untuk berbagai dukungan dan bantuan dari para sahabat yang telah kami terima selama ini. Go kyōryoku no hodo yoroshiku onegai moushiagemasu. Selamat pagi semuanya. Ohayo gozaimasu. Terima kasih sudah hadir di acara hari ini. Kita masih menunggu kira-kira 10 orang atau 20 orang lagi ya, karena peserta itu ada 70 orang. Maka kita tunggu dulu kira-kira 5 menit, maka kita akan mulai jam 8:10 ya, karena presenter juga sudah hadir, Mas Andika Gunanggoro Prastia ya sudah hadir. Jadi hari ini kita seperti kemarin presentasi di Japan Foundation Capacity Building Program ya. Kita sampai jam 9.30 waktunya, dari jam 8 sampai jam 9.30. Jadi kita seperti kemarin sesi tanya jawab akan dibuka setelah presentasi. Sambil menunggu teman-teman yang lain, kita lihat video tentang pengenalan The Japan Foundation yang ada di Urawa, Tokyo, dan The Japan Foundation yang ada di Jakarta ya. Kokusai Kouryu Kikin 日本語国際センターは
1989年7月、海外における日本語教育の支援・促進のために設立されました。海外の日本語教育機関で働く日本語教師を対象に、日本語、教授法、日本文化の研修を行っています。設立以来、当センターの研修を終えた日本語教師は、世界各国から1万人以上になります。アメヤです。インドから来ました。この日本語国際センターで日本語教授法と日本語を勉強しています。で、作文の授業は一番面白いです。フィリピンから来ましたマイカです。センターに来てから本当に嬉しかったです。なぜかというと、子供の時から日本に住むことと日本で勉強するのは私の夢でした。私はラーラと申します。アゼルバイジャンのバクから参りました。このセンターで教授法を勉強して、新しい方法を勉強して自分の国へ帰ってから教えたいと思います。私たちドイツで日本語を教えています。この教科書をさらに良くするために研修を受けています。講義を聞くだけではなく、発表を行ったり、教師として自分で授業をしてディスカッションをすることもあります。今日はハーフナと、このモールに行ってどこに行きたい、何をしたいか、ちょっと会話を作ってほしい、ね。だからちょっと指示を読んでください。パートナーと会話を作りなさい。何をしたいか、どこの店に行きたいか。生たちに日本の文化も伝えます。1万人以上になります。アメヤです。インドから来ました。この日本語国際センターで日本語教授法と日本語を勉強しています。で、作文の授業は一番面白いです。はじめまして、私はフィリピンから来ましたマイカです。センターに来てから本当に嬉しかったです。なぜかというと、子供の時から日本に住むことと日本で勉強するのは私の夢でした。私はラーラと申します。アゼルバイジャンのバクから参りました。このセンターで教授法を勉強して、新しい方法を勉強して自分の国へ帰ってから教えたいと思います。私たちドイツで日本語を教えています。この教科書をさらに良くするために研修を受けています。講義を聞くだけではなく、発表を行ったり、教師として自分で授業をしてディスカッションをすることもあります。今日はハーフナと、このモールに行ってどこに行きたい、何をしたいか、ちょっと会話を作ってほしい、ね。だからちょっと指示を読んでください。パートナーと会話を作りなさい。何をしたいか、どこの店に行きたいか。タコ作りや書道なども体験し、国へ帰り日本語を学ぶ学生たちに日本の文化も伝えます。また、研修参加者が埼玉の地元の方々との交流で日本語を学ぶことも、研修で得られる貴重な体験の一つとなっています。研修授業と並んで、当センターのもう一つの柱が教材制作事業です。これまで数多くの教材を独自に開発してきました。近年では日本語の学び方や教え方のガイドになる JF 日本語教育スタンダードも開発しています。そしてその JF 日本語教育スタンダードに基づいた日本語の教科書、丸ごと日本の言葉と文化を現在制作しています。丸ごとっていうのは日本の言葉と文化を丸ごとという意味なんですが、制作者の方からはこの教科書を使って、学ぶ世界の学習者の方々が日本語を
そして日本文化に接して、そして、お互いの理解を深めてくれたらいいなと思っています。ウェブサイトの運営も行っています。日本語教師支援から学習者支援までさまざまなウェブサイトがあります。例えばこのエリンが挑戦日本語できますは、世界中の日本語を学びたい、日本文化を知りたい人が楽しく学べるウェブサイトです。皆さんこんにちは、ポニゴンです。こんにちは、エリンです。こんにちは。そして当センターには約60の国と地域で制作された日本語教材を所蔵している図書館があります。国際交流基金日本語国際センターはこのような事業を通してこれからも海外の日本語教育の発展のために努力してまいります。国際交流基金日本語国際センター。Tinggal baru 48 orang kita tunggu sebentar lagi dan kita lihat video tentang DigiPen Foundation Jakarta ya. Tidak lama setelah diresmikan, kami untuk melaksanakan DigiPen Foundation atau kini lebih dikenal dengan sebutan JF didirikan sebagai satu-satunya lembaga pemerintah Jepang yang didedikasikan untuk melaksanakan program pertukaran budaya internasional pada tahun 1972 di Tokyo, Jepang. Tidak lama setelah diresmikan, kami pun hadir di Indonesia dan membuka kantor liaison office pertama kali di Jakarta pada tahun 1974. Seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas JF di Indonesia, ruang kerja kami pun sempat berpindah-pindah di seputar kawasan Menteng, Jakarta Pusat, di mana saat itu kami lebih dikenal sebagai Pusat Kebudayaan Jepang atau PKJ sebelum berpindah ke Gedung Wijoyo dan akhirnya ke Gedung Sumitmas 1 pada tahun 1985. Menjadi lembaga administratif independen di tahun 2003, lembaga ini pun secara resmi menggunakan nama DigiPen Foundation Jakarta dan lebih dikenal dengan nama JF Jakarta. Era disrupsi dengan perubahan dunia yang sangat cepat telah mengubah pola tatanan lama dan membuat kami pun harus bertumbuh menyesuaikan diri untuk melanjutkan aktivitas yang selama ini telah menautkan persahabatan dan ikatan antara Jepang, Indonesia, dan dunia. Dari ruang baru yang kini berlokasi di Gedung Sumitmas 2, lantai 1 dan 2, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 6162 Jakarta Selatan ini, kami menjalankan berbagai program yang memberikan peluang global bagi masyarakat Indonesia untuk turut berpartisipasi menumbuhkan hubungan persahabatan, kepercayaan, dan saling pengertian melalui program pertukaran budaya, bahasa, dan dialog intelektual. Relokasi kantor ini merupakan tantangan baru bagi JF Jakarta. Ruang-ruang baru
yang tersedia di sini tidak dibuat hanya untuk staf JF saja, tetapi juga dipersembahkan bagi Anda, sahabat kami yang tengah menyimak tayangan ini. Kami sangat berharap agar kerjasama dan persahabatan kita terjalin semakin erat dengan dibukanya Koryu Space. Koryu diambil dari bahasa Jepang yang berarti pertukaran, sehingga dari ruang dialog dan pertukaran yang baru ini diharapkan akan lahir berbagai ide dan kreativitas Asia baru untuk dunia. Atas nama seluruh staf The Japan Foundation Jakarta, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya untuk berbagai dukungan dan bantuan dari para sahabat yang telah kami terima selama ini. Gokyōryoku no hodo yoroshiku onegai moushiagemasu. Oke, terima kasih ya atas atensinya. Mari kita buka acara presentasi The Japan Foundation Capacity Building Program ini dengan ucapan basmalah bersama-sama dan membaca doa mencari ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah menghadiri acara ini. Kita langsung saja ya ke presentasi dari Mas Prisa untuk mempresentasikan tentang pengalaman dan perjalanan serta perjuangan selama mengikuti program The Japan Foundation Capacity Building ini untuk tahun 2020 ini. Silakan di-share PowerPoint-nya dan saya kasih waktu presentasi kira-kira 30 menit. Silakan Mas Prisa. Bisa? Oke. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya, menuliskan terlebih dahulu di chat meeting ini, kemudian nanti kita akan jawab bersama setelah presentasi selesai. Ya, udah kelihatan tuh ya dari PPT-nya. Silakan waktu dan tempat saya persilakan ke Mas Prisa. Dozo, yoroshiku onegaishimasu. Ini masih di mute. Coba. Hah? Ya. Memang gitu. Ya, silakan. Jadi hari ini saya ingin menceritakan program yang saya ikuti, yaitu program capacity building dari JM. Jadi itu dilaksanakan pada tahun ini, itu dari bulan Januari hingga Februari. Ini sebelumnya mohon maaf karena saya share screen, jadi tidak bisa menampilkan kamera. Jadi mungkin banyak dari teman-teman dari 2019 atau 2020 yang belum kenal dengan saya ya. Jadi perkenalkan, nama saya Rita, saya angkatan semester terakhir. Jadi mohon bantuan dan kerjasamanya untuk hari ini.
Nanti apabila ada bagian yang kurang jelas atau pas nge-lag, mungkin bisa ditanyakan di akhir. Jadi selama saya mengikuti program itu ada berbagai macam. Yang jelas pertama pembelajaran bahasa Jepang, kedua program pertukaran bersama mahasiswa dan masyarakat Jepang. Jadi tidak cuma mahasiswa dari Indonesia aja, tapi kita juga ketemu mahasiswa dari Universitas Jepang. Terus kunjungan ke SD, kemudian ada program sosial, kompetitif dan stadistik, dan program pertukaran budaya. Dan untuk program hari ini itu bertempat di Osaka. Dan untuk syarat peserta seleksi internal di prodi kita, yang pertama syaratnya adalah mahasiswa aktif PBJ, kedua memiliki sertifikat JLPT minimal N4, tapi kalau misal teman-teman mempunyai N3 atau lebih, itu lebih baik. Kalau saya kemarin itu N3 dan belum pernah mengikuti program ini sebelumnya, bersedia mengikuti seluruh program hingga selesai. Jadi teman-teman di sini misal ada sesuatu yang mengharuskan teman-teman pulang, itu teman-teman bisa saja, tapi harus menggunakan biaya sendiri. Jadi tidak akan dibiayai oleh Sehat Jasmani dan Rohani. Belum pernah memperoleh pendidikan di Jepang selama lebih dari 3 tahun. Dan jika usia di bawah 20 tahun membutuhkan izin orang tua atau wali. Tapi jika usia kalian di atas 20 tahun, itu kalian bisa mengatasnamakan diri kalian sendiri. Kemudian membuat kita sebagai seleksi internal di UNJ. Dan untuk seleksi dari JF Jakarta sendiri itu sama juga seperti di prodi, kalian juga memerlukan diminta untuk membuat karangan, dan kemudian juga ada medical check-up dan lain-lain. Dan nanti itu berkasnya dikirim ke JF Jakarta. Thank you, no video. Jadi ini adalah tujuan pengadaan dari program ini. Itu Nihongo, kalau Otoni, Yori, Jisingo, Yeru. Jadi agar lebih pede dalam menggunakan bahasa Jepang. Nihongo, Bunka, Kata Indonesia, Kakeng, Kakeng terus. Jadi di sana kalian akan terjun secara langsung untuk mengenal budaya dan masyarakat di Jepang. Kemudian Nihongo, Gakusuno, Mokuseki, Honisite, Bisaiseki ini Kandaeru. Nah, di sana kalian juga akan menentukan tujuan kalian itu belajar di sana apa dan realisasinya itu seperti apa. Kemudian Nihongo, Koteru, Sha, Kokoteru, Xiao, Hiroge, Indonesia, no, Sensei, Gasaya, Gaseto, Netowakuo, Guru. Jadi untuk memperluas wawasan cara mengajar itu kita menambah koneksi dengan sensei-sensei yang ada dari Indonesia dan mahasiswa sesama peserta yang dari Indonesia. Kemudian Nihongo Ryugakunisite Jo Eru untuk mendapatkan informasi tentang beasiswa atau sekolah di luar negeri, yaitu di Jepang. Jadi ini adalah program-program yang akan dijalani di sana. Cuma ini hanya garis besarnya saja. Saya akan menjelaskan, mungkin ini dalam bahasa Jepang, saya akan jelaskan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada Nihongo Kamoku. Itu belajar bahasa Jepang seperti pada umumnya. Itu Nihon Rikai itu Ibunka Rikai. Jadi belajar tentang budaya pemahaman di Jepang
tentang budayanya terutama dan perbedaannya dengan budaya kita. Kemudian ada Nihongo no Variety. Nah, Nihongo Variety ini itu kita belajar berbagai macam bahasa Jepang. Jadi bukan hanya bahasa Jepang yang biasa kita dipelajari di kelas, tapi seperti Kansai Geng dan Wakamono Kotoba. Kenapa di sini Kansai Geng? Karena programnya itu bertempatkan di Osaka, di mana itu termasuk ke prefektur Kansai. Kemudian ada speech atau pidato, ada interview Ryokai, jadi interview pertukaran budaya, dan ada Sapyokai. Jadi nanti setiap kegiatan itu akan ada outputnya. Kemudian di sebelah kanan itu ada Katsudo Taiken. Jadi ini kita belajar langsung di lapangan. Yaitu yang pertama field work, video waktu itu kita terjun langsung ke lapangan, yaitu ke Osaka, Kyoto, dan Nara. Nah, kita akan mempelajari hal-hal baru di sana. Jadi itu tanpa sensei, jadi kita benar-benar jalan sendiri dan mencari sesuatu yang menarik di sana. Kemudian ada Shogako Homo, jadi kita bertukar budaya dengan anak-anak SD. Kemudian ada Wadaiko, cuma untuk tahun ini itu tidak ada. Wadaiko itu salah satu budaya Jepang, itu alat musik. Dan selanjutnya ada Ikebana dan Shodo. Nah, di sini itu kita bisa memilih salah satu benda. Jadi kita hanya memilih salah satu kesenian, yaitu Ikebana atau Shodo. Kemudian yang terakhir ada home visit. Jadi kita berkunjung langsung ke rumah orang Jepang. Kemudian ada Nihongo no Oshikata. Nah, berhubung program ini itu adalah program yang dikhususkan untuk para mahasiswa yang ingin menjadi pengajar, dan juga bagi pengajar ini itu untuk meningkatkan skill. Jadi ada program khusus yaitu Nihongo no Oshikata. Yang pertama ada Jubio Kengaku, jadi kita mengamati, mencari tahu seperti apa sih kuliah atau pengajar di Jepang tuh intinya seperti apa. Terus Nihongo Kyoshiwa, jadi kita tuh ingin menjadi guru bahasa Jepang yang seperti apa. Kemudian ada video Kyozai, yaitu bahan ajar dengan video. Kemudian selanjutnya ada Jirisu Gakushu Sien, itu panduan belajar mandiri. Nah, di sana itu nanti di awal-awal kalian akan berdiskusi dulu, yaitu Gakushu Hodang dengan sensei yang ada di sana. Kemudian ada Jiko Mokubyo Yoka. Nah, di sini juga kalian menentukan tujuan kalian sendiri, dan di bagian akhir ada evaluasi. Kemudian ada Kurikaeri, yaitu evaluasi di pertengahan. Jadi setelah program berjalan beberapa waktu, itu ada evaluasinya, sudah mendapatkan apa saja, apa yang belum dicapai. Dan kemudian ada Ryugaku Gaido. Ini informasi untuk mendapatkan beasiswa. Kemudian selanjutnya fasilitas apa aja sih yang kita bakal dapat di sana? Nah, yang pertama jelas kita akan mendapatkan uang saku, dan ini ini informasi tambahan, biaya itu semua gratis kecuali untuk pergi dari daerah kita, misal di Jogja ke Jakarta untuk mengurus visa. Tapi untuk biaya visa itu sudah diurus JF, dan tiket segala macam itu gratis. Dan fasilitas yang kita akan dapatkan di sana yaitu ini adalah kamar, ada meja belajar, kemudian ada kulkasnya juga, ada tempat tidur, TV. Jadi kalian kita bisa nonton acara Jepang juga dan berita. Kemudian ada lemari. Ini adalah gambaran bintangnya ya, jadi pintu depannya.
Nah, kemudian jangan khawatir untuk makan di kita sebut saja dengan sentai ya. Jadi sama gedung pusat pelatihan bahasanya itu kan Koryu Senta. Jadi kita mungkin bisa sebut asrama atau senta. Nah, jadi kita itu akan dikasih seperti kartu. Nah, kita jadi bisa makan gratis di sekudunya, di kantinnya. Dan misal kita ada acara di luar, itu kita juga harus membeli makannya di luar. Jadi kita tidak bisa misal lagi jalan-jalan ke Nara gitu, itu kembali ke senta untuk makan itu tidak bisa. Jadi harus cari makan di luar. Kemudian ada mesin cuci, walaupun kemarin itu programnya pas musim dingin, tapi jangan khawatir, kita tidak akan menjemur di luar. Jadi ini cuci yang di bagian bawah dan di atasnya itu adalah pengering. Jadi kita sekali cuci terus dikeringin itu langsung dimasukin ke pengering itu langsung kering. Kemudian ada juga peminjaman sepeda. Jadi jika kita ingin jalan-jalan itu ada sepeda untuk mana-mana. Cuma tentu saja dengan persyaratan dan peraturan yang ada. Oke, mungkin ini kebanyakan hanya cerita saya tentang selama saya di sana kemarin ya. Ini isinya hanya senang-senang saja kebanyakan. Jadi rasanya tidak seperti belajar. 2 bulan itu rasanya seperti hanya seperti hiburan saja. Jadi untuk minggu pertama, sebenarnya saya datang tanggal 14, namun pada tanggal 14 itu kami kosong, jadi tidak ada jadwal. Itu untuk persiapan mengeluarkan barang-barang, terus menata itu di kamar. Dan kemudian pada tanggal 15, itu ada orientasi. Nah, orientasi ini itu ada sambutan dari kepala JF Kansainya langsung. Kemudian ada sambutan dari ada leadernya, leader program kita. Dan kemudian ada sambutan, ada perkenalan dari masing-masing karya guru yang ada di sana dan perkenalan dari kita pesertanya juga. Dan di hari ini itu juga kita ada ice breaking. Nah, ice breakingnya ini cukup unik. Jadi di salah program kita ada ice breaking dengan cara pengenalan kampus. Nah, pengenalan kampusnya ini itu dengan cara menyebutkan ciri-ciri kampusnya seperti apa, yang terkenal apa gitu. Dan kebetulan kemarin saya itu menyebutkan bahwa UNY adalah kampus terbaik di Jogja untuk kategori swasta. Kemudian setelah itu ada orientasi gedung. Jadi kita akan ditunjukkan satu persatu fasilitas yang ada di gedung Senta tersebut. Itu ada banyak sekali ya. Tadi ada kantin, terus ada ruang karaoke, ada gymnya juga. Kemudian kalau kalian ingin memasak, itu ada dapur khusus. Dan yang terakhir itu ada tempat yang paling kita sukai, yaitu gedung perpustakaan. Dan itu juga kita bisa meminjam buku. Kemudian di hari selanjutnya itu ada seperti menentukan tujuan kita selama di sana itu ingin belajar apa saja, dan itu didiskusikan langsung dengan sensei yang ada di sana. Dan yang di foto ini itu sensei yang kemarin saya diskusi, ini adalah Tanaka sensei. Dan kalian juga bisa menentukan tujuan-tujuan kecil, misalnya seperti ingin makan apa, itu boleh disebutkan, atau ingin mencoba onsen, nah itu juga bisa disebutkan.
Kemudian selanjutnya, nah ini adalah kelas biasa, cuma nanti ke depannya saya tidak akan menjelaskan yang bagian kelas biasa lagi. Nah untuk ini itu kelas Nihon Rikai dan Ibu Karikai. Jadi untuk pengenalan Jepang dan untuk mengetahui perbedaannya dengan budaya kita dengan budaya Jepang itu apa. Dan pada hari ini juga kita merencanakan untuk fieldwork, yaitu belajar langsung ke lapangan. Jadi posisinya, strateginya itu selalu persiapan, praktik, kemudian output dan evaluasi. Dan ini adalah proses persiapan. Kemudian di hari Sabtu, di hari berikutnya, nah kami jalan-jalan ke Osaka. Tapi di sini nggak cuma jalan-jalan, jadi kita itu harus mencari hal-hal yang menarik di Osaka. Jadi kita belajar langsung ke Osaka-nya. Dan di sini itu dibagi berdasarkan kelompok. Dan kita itu menentukan sendiri kita mau kemana aja, sesuai dengan kelompok masing-masing. Jadi tidak ditentukan sama sekali. Mungkin untuk angkatan 2000, untuk angkatan semester tahun ke-3 dan 4 mungkin pernah mengikuti mata kuliah Sugyo-kyu Dokai. Nah, itu ada seperti perencanaan untuk ini ya, jalan-jalan di Osaka. Nah, itu mata kuliah sangat membantu sekali jika kalian mengikuti program ini. Itu perencanaannya seperti sama. Kemudian pada hari itu saya pergi ke yang ada di gambar ini, yaitu Osaka-jo atau Kastil Osaka. Dan di sini itu kita bisa pergi ke tiap tingkatnya. Jadi ini terbuka untuk umum, kita boleh naik sampai ke paling atas. Kemudian ada museum Osaka juga, dan di museum Osaka ini ada volunteernya. Jadi kita bisa meminta volunteer untuk memandu kita selama di museum Osaka. Kemudian ada kami ke F5 atau di sana yang terkenal itu pusat perbelanjaan dan Sangrangsia. Sangrangsia itu kincir angin. Jadi kita sembari naik kincir angin kita bisa melihat luasnya Osaka dari atas. Kemudian ada yang terakhir tempat yang kami datangi yaitu Dotonbori. Dotonbori itu kalau misal kalian melihat acara-acara TV di Jepang ini sangat ikonik ya, yaitu poster Zuiko. Dan katanya kalau semisal kalian ke Osaka tapi belum pernah ke Dotonbori, itu dianggapnya kalian tuh tidak pernah ke Osaka. Kemudian di minggu kedua itu seperti yang saya katakan tadi ada persiapan dan praktik. Nah, kemudian ini adalah outputnya. Jadi kami menceritakan hal-hal yang kami temukan selama kami jalan-jalan di Osaka. Jadi kami mempresentasikan itu dari kata-kata yang kita dengar atau tulisan-tulisan yang ada di sana atau budaya orang Osaka. Dan itu sebelum dipresentasikan, nanti kita akan berdiskusi dulu dengan sensei. Misal kita tidak menemukan apa sih maksudnya, nah nanti sensei yang akan menjelaskan. Nah kemudian di hari berikutnya baru dipresentasikan seperti yang ada di gambar. Nah, berikutnya itu seperti yang tadi ada di bagian depan ya, ini Shogako Homo. Jadi kunjungan ke SD. Nah, ini adalah salah satu bentuk Koryokai. Jadi kita mengenalkan ke anak-anak SD Indonesia itu seperti apa.
Jadi bisa dari budayanya, bisa dari baju tradisionalnya, bisa dari makanannya, atau tempat-tempatnya, dan hewan-hewannya, pokoknya yang menarik untuk anak SD. Dan selain itu, nanti di siang hari kita juga akan makan siang bersama anak-anak SD. Jadi kita tahu anak SD di sana tuh seperti apa sih mandirinya. Dan kemudian di sore hari itu ada diskusi dengan anak SD. Jadi kita bercerita dengan anak SD, diskusi bebas. Jadi bisa diskusi tentang anime dan lain sebagainya. Kemudian menjelang petang itu diskusi bersama sensei dari SD tersebut. Kemudian pada tanggal 23 ini ada Bunka Taikeng. Bunka Taikeng ini kita praktek langsung salah satu budaya Jepang itu seperti apa. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu Ikebana dan Shodo. Nah, di sini saya memilih Ikebana karena menurut saya menarik dan jarang sekali ada di Indonesia. Saya sendiri belum pernah rasakannya kalau di Indonesia, dan saya memiliki pengalaman pertama kali itu ketika di Jepang. Dan di sini itu dari JF mendatangkan langsung ahli Ikebananya. Itu kemarin ada satu orang itu yang cukup berumur dan benar-benar sudah berpengalaman di bidang Ikebana. Dan di sini asiknya kita akan diceritakan sejarah, dan sejarahnya ini diceritakan secara detail. Terus kita juga akan diperkenalkan dari bagian wadahnya dan juga daun, bunga, dan batang yang digunakan, yang biasa digunakan dalam Ikebana, dan jenis-jenis Ikebananya juga. Dan hasilnya nanti itu akan dipajang. Jadi dipajang tergantung nanti undiannya dapat tempat mana. Kalau kemarin saya dapat di depan lobi. Jadi begitu orang masuk itu akan melihat Ikebana hasil dari kita. Dan di situ juga akan ada nama kita. Kemudian di hari berikutnya yaitu ada Koryukai. Koryukai itu apa sih? Jadi Koryukai itu adalah pertukaran budaya. Tapi di sini kita tidak hanya bertukar budaya dengan orang Jepang, tapi kita bertukar budaya juga dengan orang Indonesia, dengan peserta-peserta lain, sensei maupun bersama mahasiswa dari daerah lainnya. Jadi kita mengetahui budaya orang Indonesia lainnya juga. Dan ini digambar, ini adalah teman saya yang berasal dari Bali, sedang mempraktikkan seni tari Bali. Jadi kalian misal mempunyai skill, misal tari Jawa atau apa, itu bisa kalian tampilkan di Koryukai. Nah, kemudian di minggu selanjutnya, di minggu ketiga, itu kami mempersiapkan untuk work lagi atau jalan-jalan, jadi lebih banyak jalan-jalannya memang. Itu ke Kyoto. Nah, ini adalah anggota kelompok saya. Jadi kita itu merencanakan di tanpa sensei. Dan di situ itu kita bisa menulis detail dari waktu, tempat, ingin naik kereta apa, dan lain sebagainya. Atau kita juga bisa hanya menulis tempat saja dan waktunya kapan, itu juga bisa. Dan di sini nanti akan ada outputnya juga. Jadi akan ada sesuatu. Kalau yang kemarin video, nah nanti yang di sini apa ya? Nah, kemudian pada tanggal 29 dan 30 itu kami pergi ke Kyoto untuk
untuk fieldwork. Dan ini yang di gambar pertama, ini adalah tingkah puji. Itu benar-benar terbuat dari emas kubahnya. Nah, ini tempat sudah ditentukan oleh JFD pada hari pertama di Kyoto, itu kita sudah ditentukan tempatnya. Dan setelah dari tingkah puji, itu kita pergi ke Kanji Museum. Jadi bagi kalian yang pecinta kanji, nah mungkin Kanji Museum ini adalah surga bagi kalian. Kemudian selanjutnya, di hari selanjutnya, ini menggunakan rencana yang sudah kita rencanakan sebelumnya pada tanggal 27. Jadi kita hanya pergi bersama kelompok. Dan ini adalah tingkah puji. Jadi kalau tadi tingkah puji itu adalah kubah emas, dan tingkah puji ini itu kubah perak seharusnya. Tapi begitu kami datang ke sana, ternyata kubahnya hanya kayu, bukan perak sesungguhnya. Dan di hari ini juga kami pergi ke Kiyomizu-dera. Dan di sana itu yang terkenal ada kuilnya karena berada di tepian tebing. Dan ada juga Koi Kuranai Nishi. Jadi batu peramal percintaan. Kemudian yang terakhir itu ada Ushimi Inari Taisha, yaitu perak dengan 1000 monk. Saya mohon maaf tidak bisa ditampilkan semua gambarnya karena size-nya cukup besar. Kemudian pada tanggal 31 itu kami membuat output ya. Jadi dari jalan-jalan di Kyoto tadi itu kami menulis artikel untuk dipajang dan dibaca oleh semua orang yang ada di asrama atau di sentra. Dan ini salah satu contoh artikel yang kami buat, yaitu persamaan Koi Uranai Nishi yang tadi batu peramal cinta tadi, dan alun-alun selatan Yogyakarta. Jadi perbedaan persamaannya itu sama-sama memberikan keberuntungan kalau kita berhasil melakukan sesuatu. Nah, kalau di Kiyomizu-dera ini, kalau misal kita berhasil berjalan dari batu satu ke batu lainnya, itu dianggapnya kita akan segera mendapat jodoh. Sedangkan di Jogja itu di alun-alun selatan, itu jika kita berhasil melewati 2 pohon beringin ini, kita akan mendapat keberuntungan. Itu persamaannya. Jadi kalian juga bisa menulis artikel lainnya besok saat mengikuti program ini yang bagi kalian menarik. Kemudian di minggu keempat itu ada home visit. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa menampilkan foto dari host atau tuan rumah yang tempat saya kunjungan karena orangnya tidak ingin ditampilkan fotonya. Dan ini adalah salah satu kegiatan yang kami lakukan, yaitu memasak. Jadi di sana nanti kalian akan ngobrol dengan tuan rumahnya dan diajak misal jalan-jalan atau memasak. Dan ini adalah contoh kegiatannya ya, yaitu memasak soba. Nah, kemudian di hari berikutnya itu kami mengunjungi Osaka University atau Osaka Daigaku. Dan di sini kita juga akan melakukan pertukaran budaya. Nah, ini dimulai proyek interview for Yukai. Jadi kita mewawancarai orang-orang di Osaka Daigaku ini itu untuk riset kita, untuk proyek kita. Dan kegiatannya itu di pagi hari tentu saja ada sambutan. Kemudian menjelang makan siang itu kita akan ditemani oleh satu orang yang biasanya sudah pernah
ke Indonesia sebelumnya dan itu dipasangkan dengan yang berasal dari daerah universitas kita. Dan kemudian pada sore harinya itu ada pentas seni. Jadi kita yang menampilkan pentas seni. Kemudian setelah itu penutupan. Nah, kemudian pada hari selanjutnya tanggal 5 itu kami kedatangan tamu ke pentas atau ke asrama. Nah, itu berasal dari universitas-universitas di seluruh Osaka yang berbeda-beda. Dan mereka ini ingin menjadi Nihongo no Sensei. Jadi mereka ingin menjadi pengajar bahasa Jepang. Nah, kemudian pada tanggal 6 itu ada speech atau pidato. Nah, di sini itu kita tampil di depan sensei-sensei dan di depan tamu, yaitu yang berasal dari berbagai universitas di Osaka. Dan kita di sini bisa memakai tampilan presentasi ataupun tidak. Di sini persiapannya cukup panjang, yaitu sekitar 1 minggu atau 2 minggu. Nah, di sini juga kita perlu membahas topik-topik yang menarik, yang biasanya itu membandingkan antara Indonesia dan Jepang atau memperkenalkan budaya kita sendiri. Kemudian nanti biasanya mereka akan memberi komentar dan nilai. Nah, di hari selanjutnya setelah kita menampilkan sesuatu, yaitu pidato, nah di tanggal 7 bulan Februari ini itu kita akan disuguhkan dengan Nihongo variety atau variasi bahasa Jepang ya. Nah, di sini kami diajari oleh tamu yang berasal dari mahasiswa berasal dari universitas, dari berbagai universitas di Osaka tadi, itu tentang Kansai Bank dan Wakamono no Kotoba. Kemudian di minggu kelima, ini minggu yang cukup panjang karena kami belajar tentang cara mengajar itu bagaimana, dan juga mendapatkan referensi-referensi untuk mengajar. Kemudian di minggu ini juga itu ada persiapan untuk Fabio atau mempresentasikan hasil interview. Dan kemudian di minggu ini juga akan ada pemesanan buku. Dan di sini kita akan diberi buku gratis, tapi dengan budget tertentu. Jadi misal kalian ada di semester akhir besok, nah ini sangat membantu jika kalian ingin mencari referensi buku, karena ini bukunya langsung dari Jepang. Kemudian di minggu ke-6 itu kami menampilkan presentasi hasil wawancara atau interview. Dan di sini topik kelompok yang kami bahas itu adalah SNS atau media sosial. Media sosial bagi orang Jepang. Jadi seperti waktu penggunaannya, seperti menggunakan SNS apa saja dan lain sebagainya. Dan di sini itu benar-benar puncak ketegangan program, karena di Fabio ini itu kami mempresentasikan di seluruh orang yang berhubungan dengan JF Kansai. Jadi seperti mahasiswa yang sudah kita kunjungi sebelumnya dan orang-orang di sekitar Osaka yang berhubungan dengan JF, yang seperti kompetisi tadi juga. Dan setelah
bagian ini selesai, itu rasanya kita tidak ada beban. Kemudian pada tanggal 19-nya itu merencanakan field work lagi, jadi jalan-jalan lagi itu ke Nara. Dan ini adalah kelompok saya, tapi khusus di Nara itu kami pergi bersama sensei. Jadi anggotanya 2 mahasiswa dan 2 sensei dari Indonesia. Dan di Nara ini itu ciri khasnya adalah rusa. Jadi tempat yang kami datangi cukup banyak, cuma yang paling berkesan bagi saya itu adalah Narakoeng, karena kita bisa berinteraksi secara langsung di Narakoeng atau Taman Nara. Kemudian kami juga mengunjungi Todaiji. Todaiji itu kuil Buddha besar. Jadi ada patung Buddha raksasa di sana. Kemudian ada Nakata Nidomochi di sore harinya. Kalau misal kalian pernah melihat video orang yang membuat mochi, kemudian dipukul-pukul dan satu orang lainnya itu memegang mochi dan tangannya hampir kena itu, nah itu ada di Nara ini. Cuma untuk bagi kalian yang akan ke sana, itu saya sarankan datang di pagi hari, karena ketika saya datang di sore hari kemarin itu hanya ada penjualannya saja, jadi kita tidak bisa melihat secara langsung pembuatan mochinya. Kemudian di hari berikutnya itu kita berdiskusi dengan sensei untuk membuat buku bacaan. Jadi output dari kita pergi jalan-jalan ke Nara tadi itu adalah membuat buku. Di sini juga sensei akan membantu memberikan saran-saran kita harus membuat buku yang seperti apa sih. Dan kita juga bisa memberi ide, sensei kalau begini bagaimana, begini bagaimana. Dan di sini pemikiran antara Gapsei dan sensei itu jadi saling bisa memahami. Kemudian di sore harinya itu kita melihat Bunka Taikeng, yaitu Kogaku atau musik Jepang. Dan di sini musik Jepang yang ditampilkan adalah foto. Jadi selain kita ketika kita menonton, selain hanya menonton dan menikmati, kita juga akan diberi selebaran berisi tentang lirik nyanyiannya. Cuma di sini lirik nyanyiannya itu cukup membingungkan karena itu adalah sastra klasik Jepang dan bahkan orang Jepang sendiri terkadang bisa tidak paham dengan apa yang dinyanyikan, tapi tetap bisa menikmati nyanyiannya. Dan setelah selesai kita juga bisa meminta untuk diajari atau mencoba alat musik tersebut itu kepada yang menampilkan. Jadi bagi kalian yang berminat dengan alat musik Jepang, nah mungkin di bagian Kogaku ini kalian bisa mencobanya. Kemudian di minggu terakhir, yaitu minggu 7, itu ada Hapyo. Jadi setelah tadi kita berdiskusi dengan sensei untuk membuat buku, nah kita akan mempresentasikan buku yang sudah dibuat. Nah kalau kemarin itu saya membuat, dan teman saya itu membuat buku tentang berjudul tentang Narawa Ikas Kanai, yaitu di Nara hanya ada rusa. Jadi karena menurut saya di Nara yang paling berkesan adalah rusanya, jadi saya benar-benar melihat hingga ke detail tentang rusanya, dari buntutnya yang warnanya berbeda dengan rusa Indonesia, terus yang ada festival pemotongan tanduk rusa di Nara, dan itu tanduknya tentu saja dipotong untuk keselamatan pengunjung ya, karena berinteraksi langsung, dan itu juga akan tumbuh lagi setiap musimnya. Kemudian
yang unik itu ada tata cara, misal ada UTA mendatangi kita untuk meminta makan. Nah, jika kita tidak membeli makanan UTA atau sandwich, nah kita bisa menunjukkan tangan kita secara terbuka, itu menunjukkan bahwa kita tidak memiliki makanan untuk dia, dan dia nantinya akan segera pergi. Dan satu lagi yang unik, itu ada beberapa rusa yang diberi kalung. Nah, rusa yang diberi kalung ini itu adalah rusa-rusa nakal yang sering datang untuk memakan tanaman yang ditanam oleh warga. Nah, kemudian di hari berikutnya itu ada pesta perpisahan. Jadi di pesta perpisahan ini itu sebenarnya kita bebas ingin menggunakan baju apa ya, cuma kebanyakan itu menggunakan baju dari daerah masing-masing untuk memperkenalkan. Dan di sini itu juga akan ada staff dan sensei yang berhubungan selama kita di program ini. Cuma di sini berhubung di waktu itu di Jepang corona itu baru muncul, jadi JF ini cukup sigap dalam menghadapinya. Jadi orang yang datang ke pesta perpisahan itu sangat dibatasi, termasuk home visit itu juga tidak diperkenankan datang. Jadi protokol kesehatannya itu sudah dimulai semenjak ada kasus pertama di Jepang. Nah, kemudian untuk tanggal 27 dan 28, jadi saya tidak, setelah tanggal 26 ini tidak pulang langsung. Jadi tanggal 27 dan 28 itu kami diberi waktu untuk persiapan pulang, dan kami juga memaksimalkan waktu untuk jalan-jalan. Dan ini adalah bonus terakhir ya. Jadi di luar program yang kami jalani, itu kita bisa melakukan berbagai banyak hal, dan terkadang kita juga menemukan random event. Hal yang bisa kita lakukan yaitu di pojok kiri itu saya kemarin janjian dengan Honda Sensei untuk bertemu. Nah, kalian juga misal ada teman di sana, nah itu kalian bisa janjian untuk ketemu. Karena pada hari Sabtu dan Minggu itu biasanya libur, kecuali ada billboard. Dan yang di bawah ini itu ketika saya diajak jalan-jalan oleh orang Jepang. Dan pada hari libur juga itu biasanya ada orang sekitar Senta atau asrama yang mengajak kita untuk jalan-jalan. Jadi selama di sana kita tuh baik-baik lah sama siapa aja, kita harus berinteraksi dengan baik. Jadi nantinya juga kita akan dibaikin juga. Dan saya juga cukup sering jalan-jalan, mungkin tiap minggu pasti ada yang ngajak jalan-jalan. Cuma kebanyakan di sana itu yang mengajak jalan-jalan itu orang-orang yang sudah berumur. Biasanya itu volunteer karena mungkin mencari kesibukan. Nah, kemudian ada juga, ini adalah random event, jadi terkadang ada masyarakat sekitar yang mengadakan program di asrama. Dan ini adalah di awal, jadi orang-orang sekitar itu mengenalkan budaya Jepang dari permainan, terus ada upacara minum teh, dan lain sebagainya. Dan di sini itu juga akan ada orang-orang dari peserta JF lainnya yang berasal dari negara lain. Jadi nggak cuma dari Indonesia aja. Baiklah, mungkin cukup sekian cerita dari saya. Gosecho, arigatou gozaimashita. Mungkin apabila ada pertanyaan atau komentar, silakan ditanyakan. Saya kembalikan ke Dedi Ponco. Terima kasih ya. Oke, terima kasih presentasi dari Mas Brisa.
Mungkin ada yang bertanya tadi tentang program di line chat ya tadi. Kita langsung saja buka sesi tanya jawab. Yang pertama dari Mas Ahmid ya. Tadi itu bagaimana respon siswa SD di Jepang setelah diberitahu tentang Indonesia? Mungkin langsung aja dijawab, Mas. Bagaimana siswa SD di Jepang setelah diberitahu tentang Indonesia? Jadi respon siswa SD di Jepang ketika cerita dari kita itu excited dan kemudian itu malah bertanya juga apa bagaimana dan yang sebagainya. Terutama bagian hewan karena hewannya di Indonesia itu bervariasi di Komodo dan sebagainya itu tidak ada di Jepang. Jadi mereka sangat excited untuk mempelajari apa yang diceritakan oleh kami. Oke, selanjutnya ya. Pertanyaan dari ini Mas Galih atau bukannya? Apakah kegiatan ini bisa diikuti oleh prodi lain? Saya sudah jawab tadi kan ini hanya untuk program studi bahasa Jepang, baik yang sastra maupun yang pendidikan. Karena selama ini program ini memang khusus untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Jepang. Kemudian pertanyaan yang dari Mas Bayu, pada saat mencari bahan untuk tugas, lebih banyak berdasarkan pengamatan sendiri atau bertanya kepada sumber warga asli di sana. Jika iya, bagaimana reaksi warga asli saat ditanya oleh Student Action dari Indonesia? Silakan langsung jawab, Mas. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana respon mereka ketika ditanyai dan berdasarkan pengalaman sendiri kalau kita bertanya ya. Dan itu bisa dua-duanya. Jadi kita mengamati dia dan kita bertanya juga kepada narasumber organisasi. Mungkin kita hanya bertanya pada orang saja. Soalnya kesannya agak aneh kalau misal kita tanya tentang hal-hal spesifik itu kepada orang yang random atau orang-orang yang ada di sana. Jadi mungkin kita bertanya ke MC atau karyawan yang ada di sana atau kenalan kita yang ada di sana. Tapi untuk reaksinya mereka ya biasa aja karena tahu kita orang asing. Jadi mereka responnya normal aja. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Tidak ada? Oke, ini masih dari Basindi ya. Mau tanya untuk kuota ke Jepang itu setiap tahun dibatasi apa enggak ya? Ya. Jadi untuk dia atau prodi ya, universitas lebih tepatnya itu hanya dibatasi satu orang saja. Jadi satu orang mahasiswa dan satu orang dosen. Cuma kemarin kebetulan saya tidak bersama dosen. Jadi hanya untuk satu mahasiswa saja. Itu dari setiap universitas. Ada lagi yang lain? Silakan, ada lagi yang lain? Silakan. Baik, kalau tidak ada lagi, saya kata yang lain, Bu Rosi atau Bu Sasa ada tambahan untuk acara ini?
Ya ada Bruce ya. Sebelumnya Pak Didi itu ada pertanyaan dari Oke, silakan. mahasiswa tentang syarat itu mengikuti exchange ini ya. Dari Galisang itu sudah dijawab belum Pak Didi? Ya. Jadi untuk persyaratan exchange di Jepang ya, mungkin sudah jelas, tapi mungkin selek atau apa gitu. Jadi untuk seleksi internal itu kemudian belum pernah di program ini sebelumnya, program ya. Kemudian dia ikuti seluruh program selesai. Kemudian saya jadi program ini, saya jadi program ini sebagai persyaratan untuk JMC itu kemudian belum pernah memperoleh selama dari tahun. Kemudian jika usia di bawah 20 tahun, dibutuhkan izin orang tua atau dan ini juga sebagai persyaratan dan ada pernyataannya. Jadi kalau kalian di bawah 20 tahun dan tidak mendapatkan izin dari orang tua itu tidak bisa. Kemudian membuat kita sebagai seleksi internal di UMY dan selain seleksi internal juga ada wawancara juga. Dan membuat ICE juga itu sebagai persyaratan untuk dikirim ke JMC. Cuma di sini kita membuat ICE yang berbeda untuk internal dan JMC. Oke ya. Kalau sudah, berarti tidak ada pertanyaan lagi. Sebentar, saya lihat dulu. Atau ada yang langsung bertanya, silakan. Raise your hand and Cicimong stick kudasai. Kalau yang ada mau bertanya ya. Mohon maaf, mau menambahkan lagi untuk masalah Ya, kuota, Pak Deddy boleh saya menambahkan? Oke, silakan. Menambahkan saja untuk kuota ya, tadi ada pertanyaan tentang kuota, apakah ada kuota dari masing-masing angkatan ya? Ini sebenarnya untuk mengikuti program Japan Foundation ini, biasanya kan kami melaksanakan, Prodi itu melaksanakan seleksi internal terlebih dahulu ya. Jadi kesempatan untuk mengikuti seleksi internal itu bisa diikuti oleh mahasiswa dari semester 2 sampai semester 4. Asal tadi yang sudah disampaikan oleh Risasang, jadi syaratnya itu harus sudah mempunyai N4 dan juga mengisi di awalnya itu membuat esai seperti lembar motivasi untuk mengikuti pelatihan di Jepang seperti apa. Nah, dari situ memang kalau kuota PB program studi pendidikan bahasa Jepang memang hanya satu mahasiswa yang nanti akan terpilih. Jadi tapi kesempatan untuk ikut seleksinya itu kami buka, biasanya prodi membuka luas gitu ya, dari mulai tingkat 2 sampai tingkat 4 pun bisa mengikuti program ini asal sudah mempunyai tadi JLPT minimal N4. Syaratnya memang untuk program ini tidak karena di Jepangnya belajar jadi minimal N4 seperti itu. Dan membuat esai itu syarat utamanya. Nah, setelah itu akan dipilih satu orang mahasiswa untuk mengikuti seleksi nasional terlebih dahulu. Setelah mengikuti seleksi nasional itu dipilih ya, kalau terpilih nanti satu orang dosen dan satu orang mahasiswa yang terpilih untuk pergi ke Jepang. Itu tahapan seleksinya. Oke, saya juga ingin bertanya kepada Ahmad Dikasang ya. Kan selama di Jepang ini banyak sekali ya pengalaman yang sudah Prisasang temui. Kira-kira ada tips atau tips yang bisa dibagikan kepada teman-teman atau adik-adik kelas di sini, tips bagaimana gitu agar persiapan apa saja yang harus disiapkan kalau ke Jepang seperti itu. Terima kasih mungkin Pak Deddy atas waktunya. Oke, silakan Mas Prisa langsung dijawab saja. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi mungkin sebelum jadi sebelum itu persiapan mental.
belajar tentang kata-kata lebih dahulu, terutama kata asing, karena di sana banyak orang yang menggunakan logat Papua atau Papua itu. Jadi sebenarnya itu sedikit berbeda dari Papua sebelumnya. Kemudian untuk persiapan negara-negara itu biasanya kayak ini, karena ketika kita datang ke sana itu pas atau baju formal, acara-acara formal juga, dan persiapan lainnya sepertinya berkomunikasi juga dengan peserta lain. Jadi hal apa lagi sih yang perlu dipersiapkan gitu, itu juga perlu. Oke ya, baik. Terima kasih. Waktu sudah jam 9:18, jadi ada waktu 10 menit lagi ya. Saya simpulkan, saya juga alumni dulu ikut peserta teacher training 9 bulan di Kansai Urawa, di Urawa di Tokyo. Hampir sama dengan program Mas Lisa juga ya. Kalau untuk dosen-dosen itu ada yang program jangka panjang 6 bulan dan jangka pendek 3 bulan ya. Jadi bagi teman-teman yang tidak berkesempatan, mungkin belum ada kesempatan pada saat mahasiswa, Anda bisa mengikuti program The Japan Foundation ini untuk program teacher training. Kalau Anda mempunyai lembaga di belakang Anda, misalnya sekolah atau universitas. Ada juga program The Japan Foundation untuk mahasiswa S2 yang kebetulan alumninya Bu Rosi juga ya. Bu Yuli, Bu Mistri juga udah pernah ke sana. Pak Kusnendar juga sudah pernah ke sana. Hampir semua Mita Sensei juga sudah pernah ke sana. Jadi kesempatan untuk bisa menikmati program Japan Foundation ini bagi semua dosen dan mahasiswa yang berkecimpung dalam dunia pendidikan bahasa Jepang. Ya, jadi tidak tidak kalau mahasiswa nanti udah lulus kemudian saya tidak akan ada kesempatan, masih ada kesempatan untuk mengikuti program The Japan Foundation ini sampai berkali-kali ya. Kalau sampai usia 50 tahun mungkin ya, 55 tahun itu bisa mengikuti program ini dan di-apply biasanya sampai tiap tahun itu per 1 Desember pendaftarannya. Jadi untuk yang mengajar, untuk yang belajar bahasa Jepang itu semua didukung penuh oleh The Japan Foundation. Baik, karena waktu ini sudah hampir setengah selesai ya, ada waktu 10 menit lagi. Jadi saya mewakili Kaprodi, mungkin saya Kaprodi yang menutup aja ya, atau Bu Rosi yang menutup program ini, silakan. Pak Didi juga nggak apa-apa, Pak Didi aja. Ya, sebelum saya tutup ya, terima kasih saya sampaikan kepada semua teman-teman yang sudah bisa hadir menyempatkan waktu untuk mengikuti program presentasi ini. Saya kira banyak sekali manfaat, ya, motivasi, mungkin pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang sudah bisa pergi ke sana menjadi pemicu bersemangat bagi teman-teman yang baru untuk belajar mengenal tentang apa itu Japan Foundation. Nah, tadi pagi saya sudah perlihatkan video tentang di Japan Foundation Urawa dan di Japan Foundation Jakarta. Itu juga satu pembelajaran bahwa program di pendidikan bahasa Jepang UMB ini bukan hanya sekedar intensif saja, tapi program-program yang didukung penuh oleh pemerintah Jepang melalui di Japan Foundation pun kita bisa mengikutinya ya. Alhamdulillah ada yang terpilih. Jadi jangan berkecil hati ya, semangat. Mungkin nanti saya akan membuat polling atau angket ya. Setelah program 3 presentasi ini, mungkin teman-teman nanti kalau ada angket dari prodi untuk motivasi dari ketiga program ini nanti tolong diisi ya. Barangkali ini untuk feedback bagi kami untuk membuat acara-acara yang seperti ini di masa-masa selanjutnya. Di akhirnya kita sampai jam 9.30. Silahkan bagi mahasiswa yang ada kuliah juga ya, izin saya mungkin silahkan untuk keluar atau apa gitu, karena saya akan tutup sampai jam 9.30. Nanti akan saya tayangkan juga tentang penayangan
informasi di Japan Foundation Urawa dan The Japan Foundation Jakarta. Terima kasih atas attention-nya. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya banyak sekali kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di webinar series PBJ WMI selanjutnya. Mari kita tutup webinar ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat videonya ya. Silakan.人以上になります。国際交流基金日本語国際センターは1989年7月、海外における日本語教育の支援・促進のために設立されました。海外の日本語教育機関で働く日本語教師を対象に、日本語、教授法、日本文化の研修を行っています。設立以来、当センターの研修を終えた日本語教師は、世界各国から1万人以上になります。アメヤです。インドから来ました。この日本語国際センターで日本語教授法と日本語を勉強しています。で、作文の授業は一番面白いです。はじめまして、私はフィリピンから来ましたマイカです。センターに来てから本当に嬉しかったです。なぜかというと、子供の時から日本に住むことと日本で勉強するのは私の夢でした。私はラーラと申します。アゼルバイジャンのバクから参りました。このセンターで教授法を勉強して、新しい方法を勉強して、自分の国へ帰ってから教えたいと思います。私たちドイツで日本語を教えています。この教科書をさらに良くするために研修を受けています。講義を聞くだけではなく、発表を行ったり、教師として自分で授業をしてディスカッションをすることもあります。今日はハーツナと、このモールに行ってどこに行きたい、何をしたいか、ちょっと会話を作ってほしいね。だからちょっと指示を読んでください。ハーツナと会話を作りなさい。何をしたいか、どこの店に行きたいか。タコ作りや書道なども体験し、国へ帰り日本語を学ぶ学生たちに日本の文化も伝えます。また研修参加者が埼玉の地元の方々との交流で日本語を学ぶことも研修で得られる貴重な体験の一つとなっています。研修授業と並んで当センターのもう一つの柱が教材制作事業です。これまで数多くの教材を独自に開発してきました。近年では日本語の学び方や教え方のガイドになる JF 日本語教育スタンダードも開発しています。そしてその JF 日本語教育スタンダードに基づいた日本語の教科書丸ごと日本の言葉と文化を現在制作しています。丸ごとっていうのは日本の言葉と文化を丸ごとという意味なんですが、制作者の方からはこの教科書を使って、学ぶ世界の学習者の方々が日本語そして日本文化に接してそして、お互いの理解を深めてくれたらいいなと思っています。ウェブサイトの運営も行っています。日本語教師支援から学習者支援までさまざまなウェブサイトがあります。例えばこのエリンが挑戦日本語できますは世界中の
日本語を学びたい、日本文化を知りたい人が楽しく学べるウェブサイトです。皆さんこんにちは、ポニゴンです。こんにちは、エリンです。こんにちは。そして当センターには約60の国と地域で制作された日本語教材を所蔵している図書館があります。国際交流基金日本語国際センターはこのような事業を通してこれからも海外の日本語教育の発展のために努力してまいります。国際交流基金日本語国際センターです。The Japan Foundation atau kini lebih dikenal dengan sebutan JF didirikan sebagai satu-satunya lembaga di Indonesia. Ruang kerja kami pun sempat berpindah-pindah. The Japan Foundation atau kini lebih dikenal dengan sebutan JF didirikan sebagai satu-satunya lembaga pemerintah Jepang yang didedikasikan untuk melaksanakan program pertukaran budaya internasional pada tahun 1972 di Tokyo, Jepang. Tidak lama setelah diresmikan, kami pun hadir di Indonesia dan membuka kantor liaison office pertama kali di Jakarta pada tahun 1974. Seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas JF di Indonesia, ruang kerja kami pun sempat berpindah-pindah di seputar kawasan Menteng, Jakarta Pusat, di mana saat itu kami lebih dikenal sebagai Pusat Kebudayaan Jepang atau PKJ sebelum berpindah ke Gedung Wijoyo dan akhirnya ke Gedung Sumitmas 1 pada tahun 1985. Menjadi lembaga administratif independen di tahun 2003, lembaga ini pun secara resmi menggunakan nama The Japan Foundation Jakarta dan lebih dikenal dengan nama JF Jakarta. Era disrupsi dengan perubahan dunia yang sangat cepat telah mengubah pola tatanan lama dan membuat kami pun harus bertumbuh menyesuaikan diri untuk melanjutkan aktivitas yang selama ini telah menautkan persahabatan dan ikatan antara Jepang, Indonesia, dan dunia. Dari ruang baru yang kini berlokasi di Gedung Sumitmas 2, lantai 1 dan 2, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 61, 62 Jakarta Selatan ini, kami menjalankan berbagai program yang memberikan peluang global bagi masyarakat Indonesia untuk turut berpartisipasi menumbuhkan hubungan persahabatan, kepercayaan, dan saling pengertian melalui program pertukaran budaya, bahasa, dan dialog intelektual. Relokasi kantor ini merupakan tantangan baru bagi JF Jakarta. Ruang-ruang baru yang tersedia di sini tidak dibuat hanya untuk staf JF saja, tetapi juga dipersembahkan bagi Anda, sahabat kami yang tengah menyimak tayangan ini.
Kami sangat berharap agar kerjasama dan persahabatan kita terjalin semakin erat dengan dibukanya Koryu Space. Koryu diambil dari bahasa Jepang yang berarti pertukaran, sehingga dari ruang dialog dan pertukaran yang baru ini diharapkan akan lahir berbagai ide dan kreativitas Asia baru untuk dunia. Atas nama seluruh staf The Japan Foundation Jakarta, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya untuk berbagai dukungan dan bantuan dari para sahabat yang telah kami terima selama ini. Go kyōryoku no hodo yoroshiku onegai